Saya membaca di dalam kitab Sirah Nabawiyah ini menarik. Ketika dia memunculkan 5 karakter tersebut, tumbuh dari pengalaman hidup Nabi mengembalakan domba untuk meringankan beban dari paman beliau Abu Talib. Tumbuh sikap sabar. Karena itu lihat, ketika beliau nanti memimpin umat, karakter itu muncul. Datang orang menarik selendang Nabi sambil berkata, "Ya Muhammad, i'adil." Coba bayangkan, ada orang datang, "Muhammad, bersikap adil engkau." Kata Nabi, "Illam a'adil," kalau saya tidak berlaku adil, siapa lagi yang akan berlaku adil, kata Nabi. Begitu saja Nabi menjawab. Tapi Umar bin Al-Khattab langsung saja, "Ya Rasulullah, izinkan saya lepaskan kepala orang ini dari badannya." Tapi Rasul hanya mengatakan, kalau saya tidak berlaku adil, siapa lagi yang akan ditiru orang? Nah, dari mana tumbuh sikap sabar itu? Kita tentu tahu, karakter ini ada yang bisa dibentuk dengan apa? Dengan pengalaman hidup, perjalanan. Dan itu adalah pendidikan yang kadang tidak didapatkan di lembaga formal. Kehidupan banyak mengajarkan kepada orang kepribadian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di antaranya mendapatkan kesabaran itu dari pekerjaan beliau menggembalakan ternak. Nah, nanti di dalam perjalanan sejarah berikutnya kita akan melihat betapa beliau bisa mengendalikan emosi beliau sekalipun dalam kondisi rumit dan sulit. Tawaduk. Siapa yang tidak mengakui sikap tawaduk Rasul sehingga sahabat menangis melihat beliau tidur dan rusuk beliau berbekas di situ anyaman daun pelepah kurma. Apa kata sahabat? "Ya Rasulullah, kedua pembesar di dunia ini bergelimang dengan kekayaan, dengan harta benda. Kisra dan Kaisar di sana. Mereka hidup dalam kemewahan, sedangkan engkau tidur di atas anyaman kurma seperti itu sehingga berbekas ke rusukmu." Apa kata Rasul? "Biarkanlah untuk mereka dunia dan untuk kita akhirat." Itu tawaduknya Nabi. Makanya beliau tidak senang ketika disanjung-sanjung orang melebihi dari kadar kedudukan beliau. "La tutruni," kata Nabi. "Jangan kalian sanjung-sanjung saya kama atratin nasara," sebagaimana orang-orang Nasrani menyanjung-nyanjung Isa bin Maryam. Karena itu beliau tidak suka ketika beliau datang orang berdiri menyambut beliau. Nah, karakter-karakter seperti itu tidak tumbuh hari ini. Hari ini lupa saja awak menyebut namanya dan terhormat dalam pidato. Tak diundangnya saya tulis. Saya termasuk yang tidak pandai banyak menyebutkan, "Yo katua sampai dan terhormat setengah jam tu aku no ya." Apalagi tradisi di negara awak ko, lah disabut komandannya ke bawah, bersabut je sadonya. Jadi kalau hadir Pak Gubernur, terhormatnya sampai ke bawah. Pak Sekda dari Adolo, taruh sampai Pak Wali, sampai Pak Camat, sampai ke Pak Jorong sabut rendahnya. Bangga tu kalau sabut orang, kalau disabut orang, kalau tak disabut orang, buruk si calik ni kau. Akhirnya caliklah. Setiap acara seremonial habis dek pidato menyabut orang-orang gadang saja. Makanya mau sejak dulu kalau ada undangan-undangan ceramah, nah biasanya
Sekarang sudah jarang saya hadir. Dahulu sebelum tahun 2013 lah, sebelum surau dibangun, ada juga saya banyak mengisi-isi. Itu biasa mau kecian. Kadu acara sambutannya enggak? Aduh, sambut lah dulu menjalan ambo tibo. Iko kalau lah tibo ambo taruh isi lalai ngaji. Yang lebih dek sambutan saja. Tibo lah tekan tu orang suruhnya ngaji. Nah, sulit hari ini mengharapkan sikap tawaduk itu. Kenapa? Karena sikap karakter seperti tadi, Bapak dan Ibu, tidak bisa dihajan-hajan betul. Karena itu adalah sikap karakter kepribadian yang melekat pada diri seseorang. Itu syakhsiyah dia. Kalau dia tidak tumbuh semenjak kecil menjadi bahagian dari kepribadian dia, susah. Nah, inilah rahasianya kenapa semenjak kecil, semenjak kanak-kanak Nabi sudah tumbuh dengan karakter itu, sehingga tidak sulit untuk menjalankannya setelah beliau menjadi pemimpin umat. Ya, awak kini tidak. Iko kok ditumbuhkan dengan pencitraan. Sabar divideokan. Alangkah sabarnya pemimpin awak. Dimaki-maki dek rakyat. Ya pak. Kalau tertutup kamera tu, bau siapa tadi itu? Nah, itu perangai. Kenapa tidak bisa? Karena itu bukan karakter dia. Dia tidak tumbuh dengan karakter seperti itu. Jadi kalau menjadikan ada pemimpin tumbuh di negeri kita, menjadikan generasi yang baik, semenjak dia kanak-kanak, tumbuhkan dengan karakter itu. Kecil orang awak. Kalau kurik induknya, rintik anaknya. Kalau yoka menjadi tua, terupai ko keteknya. Artinya apa? Membentuk kepribadian itu tidak bisa tiba-tiba setelah gadang, setelah dewasa. Tapi harus semenjak kanak-kanak. Itu nanti kecil dari orang awak. Orang awak cukup arif. Tapi sayang kearifan itu habis dalam pepatah saya tinggal lagi. Apa kata orang kita? Kok kamalau sajak rabuang. Jadi kalau kali lawu, kalau kali bantu, sajak jadi rabuang. Jangan ditunggu jadi batuang dulu. So, kalau lah jadi batuang, dilawa-lawa patahnya. Itu makanya saya tidak setuju dengan banyak gaya-gaya parenting hari itu yang kata mereka mendapatkan penelitian dari mana. Saya tidak percaya dengan itu. Sehingga ada yang mengajarkan anak-anak tidak boleh ditegur. Anak-anak kalau tidak mau ditegur sampai dia dewasa, anak tersebut tidak akan bisa dinasihati. Nyomalantiang kalau dikecekkan suatu saat. Jadi itu tidak benar itu. Cuma cara menegurnya yang harus kita ketahui. Tapi kalau dia salah, diingatkan. Jadi pendidikan yang dahulu diberikan oleh orang tua kita ketika ada tamu berbagai macam, kayak awak kan, ambo ingat nak kalau ada tamu dulu, abak, ada orang yo, dan satu lu duduk di kursi itu, dan jangan memakak kalau bermain jauh-jauh, orang akan mengecek, dan jangan satu lu menyolo, itu dahulu. Kemudian jangan diambil-ambil lo kue. Kalau lebih berko tamu makanlah. Begitu dahulu kan? Nah, di mana salahnya pendidikan seperti itu? Tidak ada salahnya. Itu belajar bagaimana kita menghormati tamu. Bukankah itu petunjuk syariat? Falyukrim dhaifah.
hendaklah seseorang itu memuliakan tamunya. Nak kini ndak tamu senang do panjek kudu tamu tu ke. Tamu lu jadi makan dulu. Nah kecil awak tu anak awak tumbuh dengan keberanian. Tu ndak berani namanya tu. Tu ndak batarati namanya tu. Nah, itulah yang terjadi hari ini. Coba lihat ada pula kadang ada pula dai yang mengatakan masjid ini jangan diambat dari anak-anak, biarlah anak-anak main-main. Masjid bukan untuk main-main. Ini perlu diingat. Jadi jangan dikatakan kalau masjid ada aturan di dalamnya, itu berarti masjid tidak ramah anak. Tidak. Anak itu harus dilatih ke masjid. Ya. Tetapi ketika dia dilatih ke masjid, dia diberikan tuntunan adab berada di masjid dan berada di majlis. Orang banyak disuruh maja tu. Beko kalau orang banyak maja, awak tersinggung loh. Nak awak ditegur orang, bang hari-hari anak den. Orang kini kan tak mau. Kalau model dulu, kalau dulu ditegur awak de orang lain, sanang hati apa awak. Tanduan anak awak diperhatian orang. Dulu. Itu makanya awak tak berani mengadu dahulu. Yo. Bahkan mengadu. Bawa dulu kan dia lacik. Rotan dia tepak kaki mu. Niang-niang saja. Walaupun sakit. Oke itu. Kok mengadu dapat tambahnya. Mengangkut dia lacik. Tak mungkin guru melacik saja dah. Hari ini tidak. Jadi tumbuhkanlah anak itu dengan karakter yang baik sehingga menjadi kepribadian. Nah inilah yang kita dapat dari perjalanan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tumbuh dengan karakter yang baik. Kehidupan mengajarkan beliau. Beliau tidak punya orang tua yang bisa menasihati beliau siang dan malam. Beliau tidak punya orang tua yang bisa menampingi beliau, yang menina bobokkan beliau. Walaupun kalau kita baca bagaimana sayangnya Abu Talib dan istrinya. Kemarin saya cerita, ada dua wanita yang ditempatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti ibu beliau. Yang pertama adalah Fatimah. Fatimah istri Abu Talib. Yang kedua adalah Ummu Aiman. Ummu Aiman pengasuh Nabi. Fatimah istri Abu Talib ketika wafat, Nabi langsung yang menggali kuburnya. Beliau yang turun ke kuburnya menyambutnya. Sebelum diturunkan jenazahnya, Rasulullah tidur di dalam kubur itu di liang lahatnya. Heran para sahabat, tidak ada Nabi melakukan hal itu pada yang lain. Kenapa ya Rasulullah engkau lakukan itu? Ialah ibu saya yang mencintai saya melebihi dibandingkan anak-anaknya. Dia beriman. Berbeda Abu Talib tidak sempat beriman. Tapi istrinya Fatimah beriman kepada Allah dan Rasul. Wafat Nabi berbaring kuburnya, berharap dan berdoa semoga Allah melapangkan dia di kubur. Wanita yang sangat disayangi oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan karena sayangnya Nabi dengan ibu, dan sebenarnya adalah istri paman beliau kan. Nah, karena sayangnya Rasul sampai anak beliau juga beliau beri nama Fatimah. Nah, tapi walau bagaimanapun dengan jumlah anak yang banyak, tentu perhatian tidak sepenuhnya. Walaupun dilebihkan sayangnya oleh Abu Talib dan istrinya kepada Muhammad. Nah, dalam keadaan seperti itu, ternyata Rasul ditempa oleh pengalaman. Jadi karena itu Bapak dan Ibu, membawa anak-anak ini dalam kehidupan yang nyata perlu pacalikan baaidu itu kenyo. Jadi nama menggale baunya sekali ke kadai itu. Calian kenyo bara payahnya.
Kadang lah memanuang dari pagi sampai siang lu pecah talu ada suruh calik dia. Tak gila main api dari pagi sampai petang tu. Yang ke sawah, ke ladang, coba perlihatkan kepadanya bagaimana kehidupan itu dijalani. Sayang orang tua kini ateh namo sayang kanak, sayang tu kadang merusak. Tak usahlah, biarlah ibu, iyo sayang awak, biarlah ayah, biarlah awak, biarlah pak, anak-anak kau enggak lalu saya main game nyo, main api. Tak tahu nyo bahawa piti nyo mintakan nyo balian ke data ke pulsa itu, pak orang tua nyo mendapatkan nyo. Jadi kehidupan hari ini tidak memberi pelajaran. Coba lihat pulangnya sekali-sekali dari kuliah. Lainnya kakuk kerja orang gayanya. Nah, jalannya buat lo janji je kawannya duduk di kafe ko, pindah ke kafe itu. Itulah kehidupan anak-anak kita hari ini. Nah, bagaimana menumpangkan masa depan bangsa, masa depan umat? Siapa yang akan mengingatkan ini lagi? Guru-guru kemengian dari bola lunya saja. Tak ada lagi tokoh masyarakat, dia tidak kenal. Banyak anak-anak kita yang tidak kenal tokoh masyarakatnya, siapa yang menjadi tokoh di tengah kampungnya. Tidak tahu kenapa, harinya sudah habis. Jadi 5 pelajaran berharga ini adalah karakter yang ditumbuhkan. Sebagaimana hadir karakter itu pada diri Rasul sallallahu alaihi wasallam melalui perjalanan hidup beliau, kita hendaknya belajar dari itu. Kalau betul kita yakin, walaqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Nah, yang terakhir tadi apa? Makan dari jerih payah sendiri, tetesan keringat. Dan itu yang dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Al-Bukhari dalam kitab Al-Buyu' meriwayatkan dari Al-Miqdam radhiyallahu anhu, apa kata Rasulullah, ma akala ahadun ta'aman qattun khairan min ayyakula min amali yadihi wa inna nabiyallah Daud alaihissalam kana ya'kulu min amali yadihi. Apa kata Rasulullah dalam hadis sahih? Tiada seorang pun memakan makanan sekalipun tidak ada yang lebih baik dibandingkan dari hasil jerih payah sendiri. Dan Nabi Allah Daud alaihissalam, ingat siapa Daud? Daud kemudian menjadi raja kan? Beliau memakan makanan yang berasal dari tangan beliau sendiri. Jadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, makanan yang terbaik itulah yang kita dapatkan melalui usaha. Nah, semangat itulah yang harusnya ditanamkan. Kalau tidak, apa yang terjadi hari ini? Ada persoalan yang paling berat yang sedang diderita oleh bangsa hari ini. Apa itu? Yaitu urusan jilat menjilat. Orang sekarang tidak mau berpayah-payah. Orang mau mendapatkan keuntungan yang besar dengan cara-cara yang tidak berkeringat. Jadi antaranya adalah sebagaimana di dalam fikih sirah yang ditulis oleh Al-Ghadban, kam minan nas yata'ti'una ru'usahum lit-tugha wa yaskutuna ala batilihim wa yujarunahum fi ahwa'ihim khawfan ala wadha'ifihim indahum. Betapa banyak orang-orang yang mau menunduk-nundukkan kepala, merendah-rendahkan badannya kepada orang-orang yang durjana,
mendiamkan saja kebatilan yang diperbuat oleh mereka-mereka yang berbuat zalim itu, bahkan masih saja seiring sejalan dengan mereka, memperturutkan hawa nafsu mereka, disebabkan oleh apa? Takut tidak akan mendapatkan makan dari mereka. Di orang yang tidak terlatih hidup dari keringatnya, dari amal tangannya, akan menjadi apa? Menjadi penjilat orang lain. Takut. Tateliang lo perut bareh bako. Ini yang sedang diderita oleh bangsa ini. Orang tidak mau berhadapan dengan kehidupan, dengan tantangan, ingin senang saja, ingin. Kenapa? Karena semenjak kanak-kanaknya tidak dilatih untuk berjuang. Nah, itulah yang tidak tumbuh. Sikap seperti yang tidak baik itu tidak ada tumbuh pada diri Nabi. Nah, ternyata di samping beliau dipelihara oleh Allah sebagai proses di dalam kehidupan beliau, ternyata perjalanan hidup beliau menumbuhkan kepribadian. Jadi tidak ada takutan toh. Selagi dia gih jo kesihatan oleh Allah, lai ado jo kalau orang tua mo dulu, lai adonyo tulang 8 karik ko ha. Jangan takut lai, sakit disediakan oleh Allah. Bapak dari Ibu, saya mau cerita sedikit. Saya kan sudah 2 kali mundur dari PNS, yang kedua baru mundur benar. Dahulu yang pertama mundur karena saya menolak rumah sakit Siloam. Saya dikadukan kemana-mana, cari-cari kesalahan. Akhirnya diturunkan Lexus dari Kementerian Agama, didikan khusus, periksa semua, absen berbagai macam. Yang tidak diberlakukan kepada orang lain, diberlakukan kepada saya. Salah satunya mungkin Bapak dan Ibu yang mengaji dengan saya semenjak dari Nurul Haq, dari masjid saya tahu. Saya dulu mengambil S3 sebenarnya di UIN Susko dan baru berulang setahun, kuliah Sabtu, Ahad, sana nyetir sendiri. Uang tidak banyak, tidur di mana? Kan kuliah jam 8, angkat malam hari, setelah subuh tiba jam 2 malam di Pekanbaru, tidur sampai subuh. Setelah itu dan baru pergi kuliah. Kalau di hotel jadi 2 malam, semalam tidak menyewa hotel, dan berikutnya setelah siang nanti jadi semalam, berkurang juga biaya. Begitu dulu. Kemudian yang kuliah banyak dari Sumatera Barat, ada dari Mamponjol, ada dari Batu Sangkar. Bayangkan, di antaranya saya dikatakan melanggar aturan karena kuliah ke Pekanbaru lebih dari 70 km tanpa izin sekjen Kementerian. Itu kesalahan saya. Ketika saya tanyakan kepada tim Lexus itu, kenapa saya yang salah? Itu 7 orang yang pergi kuliah ke sana. Tidak ada seorang pun izin sekjen. Semuanya cuma izin rektor. Kok saya yang salah? Apa jawaban mereka terang-terangan? Mereka katakan, yang dikadukan cuma bapak. Jadi yang dikaduan nambo senyo, yang lain tak dikaduan. Jadi kalau tak dikaduan tak salah. Kemudian kesalahan lagi, dikatakan saya tidak masuk setiap hari mengajar. Saya katakan saya kan dosen. Dosen masa setiap hari? Tidak ada di kampus ini dosen yang masuk setiap hari. Ya ini, ya kalau saya salah, mana teguran atasan? Ada enggak? Tak ada. Kenapa BKD saya setiap 6 bulan membuat laporan itu? Kenapa ditandatangan oleh asesor saya? Kalau saya tidak memenuhi tanggung jawab. Ini absen saya mengajar. Oh enggak, sebagai pegawai negeri Anda harus hadir jam 8 sampai jam 4 sore. Saya katakan sekarang kan jam dinas. Ayo turun, yuk Pak. Kita hitung dosen yang ada sekarang ini. Ada enggak mereka semua nih jam segini?
Apa kata? Oh, itu tidak urusan kami, yang dikadukan cuma bapak. Begitulah jawabannya. Jadi kezaliman penguasa itu kalau saya bukan cerita orang yang saya hadapi. Oke, kalau begitu bagaimana? Ada tidak catatan bapak? Saya katakan catatan saya, kalau orang berbuat zalim, sebaiknya anda tidak ikut berbuat zalim. Itu satu catatan saya. Catatan yang kedua, sebaiknya saya diberhentikan saja. Saudara akan susah karena saya nanti. Saya tidak akan berubah, saya akan begini terus. Akhirnya dia bawa ke Jakarta, dicabut SK dosen saya, dan saya dikembalikan sebagai pegawai saja, tapi tidak ada penempatan di mana-mana. 1,5 bulan bolak-balik ke kampus, tidak ada penempatan. Kemudian saya katakan, ini saya di mana tugasnya? Imam Bonjol, itu saja. Saya kata, lingkungannya di mana? Di kafe, di satpam, tidak ada. Akhirnya saya ajukan surat mundur. Nah, saya ingin ingat bagaimana hidup ini harus dihadapi. Orang tua bagaimana menanamkan. Jadi ketika saya mau berhenti, almarhumah amak saya tidak ada lagi. Saya sudah tiada. Kemudian saya pulang, saya bawa istri saya. Kemudian saya menghadap ke orang tua saya, bapak saya, abak. Saya katakan, Pak, dulu mungkin abak bangga anak jadi dosen. Tapi setelah melewati berbagai rasanya tidak bisa ambo gabungkan tugas kedua-duanya. Memimpin umat, menyandang amanah di lembaga keumatan dengan menjalankan tugas itu, bentuknya tidak bisa seiring sejalan. Orang tidak mengizinkan. Itu keputusan ambo berhenti setelah jadi pegawai kolektif. Saya akan membayangkan orang tua saya tidak akan reda, dia akan kecewa, hati kenapa saya. Tapi yang membuat saya kuat kecewa abak mo. Ang tahu ndak, ada yang saya tak tamek SMP dia. Sekolah juang sampai ke luar negara ini. Pegawai lenkang camian. Nah, ketika itulah saya katakan, sudah kalau begitu saya juga tidak lemah lagi. Sudah, kalau gitu ambil sikap. Ajukan surat. Tapi sayang waktu itu kemudian dikembalikan dan terjadilah kasus cadar itu sudah di Bukit. Jadi ternyata sikap orang tua yang mendidik anak bahwa kita itu tidak boleh cemas dengan berbagai macam selama kita masih bisa berusaha. Nah, itulah yang kalau kita kait bagaimana Nabi menghadapi kesulitan tetapi beliau tetap bersikukuh selama beliau berusaha. Kenapa? Kalau beliau adalah tumbuh dengan kepribadian makan dari. Nah, sekarang kapan kita menanamkan ke anak-anak? Kalau dahulu orang tua mengakeh lu baru makan. Saya dulu belanja Rp150 per hari. Rp100 lontong sepiring. Jadi kalau ke Batambuah tengah depek. Nah, kata orang tua saya waktu itu, nak nambah belanja. Iyo, tu bengkel buka tu hari Ahad, hari Akik buka. Buka beko kan ada orang malas sepeda anglas. Tapi ada upah tu, tambah belanja. Jadi dibuka sore-sore lapor, Pak, dan dapet. Kan pandang cari dah mau jatuh. Yang model itu. Tapi nanti dulu. Tadi jual las apa tu? Las listrik, Pak. Tu kawet listrik tu berbali tu. Nah, begitu beliau mengajarkan. Aku untuk beli minyak, aku listrik, aku ambil lah. Tapi tahu tak bagaimana belajar hidup? Ketika terbayang ke belanjo, karena ada piti kau dalam saku lebih dari belanja biasa, pengen lo ingin berfoya sedikit, takana paniknya pengkalangan mengkol mesin. Akhirnya tidak pula berani kita mengeluarkan begitu saja. Terbayang deh paniknya. Bayangkan mesin diesel yang besar tu. Jadi tidak pula akhir. Jadi kita belajar dari hidup. Nah, saya melihat sejarah perjalanan hidup Nabi penuh dengan pelajaran bagaimana seseorang harus mempergunakan potensi dirinya untuk berhadapan dengan tantangan kehidupan. Dan inilah yang hilang hari ini di tengah generasi muda. Dan kita hari ini betul
teknologi mengajarkan kita kemudahan, iya, tetapi semangat untuk berhadapan dengan tantangan tidak boleh rendah, tidak boleh menurun. Kenapa? Karena tantangan di depan akan jauh lebih berat daripada dibandingkan kita hari ini. Bahkan kalau lebih baik, persaingan semakin ketat. Dahulu orang kalau bersekolah dulu S1 boleh detong di kampung, para orang nanti sarjana. Kini yuk sudut sarjana. Kemana? Nah, dahulu saya ingat ketika pulang dari Mesir boleh detong LC. Sehingga banyak orang tak tahu LC itu apa artinya tu. Jika berceramah di mana-mana jarang LC. Kini setiap surau LC. Artinya apa? Tantangan kehidupan semakin berat. Nah, mestinya anak-anak kita indakna ke kebalo kambiang ya, seperti Rasul, tapi punya semangat yang 5 itu. Ada kesabaran, ada sikap tawadhu, ada sikap rahmah, penyayang, hibah. Kemudian berikutnya ada apa lagi? Nah, ada sikap syaja'ah, keberanian, dan yang terakhir adalah mau punya prinsip makan dari keringat sendiri. Nah, kalau itu dimiliki oleh generasi muda kita, tak camih wadah. Mereka tidak akan diperalat oleh orang lain. Mereka tidak akan dijadikan budak dan kacung oleh orang lain. Kenapa? Mereka berani berhadapan dengan hidup. Jadi kalau ada penguasa, kalau ada pemimpin yang mulai memperbudak, nah anak yang tumbuh seperti ini, tunggu dulu. Ambo kerajo di siko, ambo terimo imbalannya karena jarih payah ambo. Bukan hanya karena peragian di situ. Jadi jangan ditempatkan ambo sebagai budak, jadi akan berani. Ya kan pernah dibegitukan orang sebelum berhenti jadi pegawai. Gajinya terimonya juga, tapi nyo melawan juga. Itu di grup WA. Dosen disampaikan oleh orang kepada saya. Saya katakan, saya makan gaji bukan meminta, tetapi dari jerih payah saya. Kalau mereka tidak senang, saya tinggalkan itu, berhenti. Nah, orang bertanya, ya berhenti ke mengah? Entahlah, pokoknya selagi kehidupan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita mau berbuat, kita mau bekerja, Allah Subhanahu wa taala menjanjikan, nah, tidak akan menyia-nyiakan amal siapapun. Nah, semangat seperti itu harus bangkit kembali. Jadi ketika kita membaca sirah sejarah Nabi, apa yang tumbuh dari diri kita adalah berjuang. Perjuangan Nabi itu bukan main-main. Nah, inilah yang kita lihat dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, bagaimana beliau tumbuh dengan karakter yang teladan seperti. Baik, kita cukupkan dahulu dan nanti kita lanjutkan dengan bagaimana Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga nabinya dan memperlihatkan kepada orang tanda-tanda kenabian sebelum beliau menerima risalah.